Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ceritakan sedikit mengenai halakoh ini? Baik, halakoh ini halakoh Aqsa. Halakoh Aqsa itu halakoh tahsin untuk tingkat lanjut. Itu ibu-ibu yang bacaannya sudah lancar, insya Allah di sini akan diperdalam lagi sesuai dengan tajwidnya, antara tajwid dan bacaannya lebih bagus lagi. Untuk masuk ke sini, apakah ada persyaratan khusus, Ustaz? Ya, persyaratan khususnya yaitu mereka yang membaca Al-Quran sudah rata-rata tidak banyak kesalahan jali, terutama ya. Kesalahan jali itu sudah beres. Kalau untuk kesalahan khafi nanti insya Allah diperbaiki di kelas ini. Berarti sebetulnya semua orang bisa masuk asal ikut tes dan dianggap lulus gitu? Insya Allah bisa. Oke, baik. Karena ini tingkat lanjut kan kesannya sudah artinya kan sudah mengajarkan orang-orang yang sudah bisa ya, sudah cukup bagus. Ya. Itu ada tantangannya nggak ya, Ustaz? Baik, untuk tantangan rata-rata yang masuk di sini mereka yang bacaannya sudah cukup lancar. Cukup lancar ini pasti ada sisi-sisi yang bawaan yang belum lancar. Jadi walaupun sudah lancar tapi ada keselip lah. Nah itu kita coba lagi, kita latih lagi, dan kita perdalam dengan teorinya. Jadi kita antara teori dan praktek kita coba selaraskan. Kemudian bagaimana melatih para santri di sini untuk bisa mengarah kepada perbaikan yang otomatis. Jadi mereka bisa mandiri ketika membaca Al-Quran itu sudah punya sense, sudah punya alarm. Oh, ini kayaknya kurang. Oh, ini kayaknya salah. Nah, kita coba latih mereka untuk punya sense tersebut. Karena semua santrinya sudah bagus, bisa nggak saya simpulkan bahwa kemungkinan besar semua adalah orang-orang yang sudah ngaji dari kecil dan sudah punya kebiasaan masing-masing? Iya, kemungkinan besar rata-rata sudah belajar cukup lama. Nah itu ada masalah nggak? Bahwa kan setiap orang sudah punya, mungkin dulu belajarnya dengan cara yang berbeda-beda gitu Ustaz. Iya betul. Ya, dengan cara yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda juga. Nah, di sini kita coba seimbangkan, kita coba cari apa yang kurang dan yang bisa diperbaiki, itu kita perbaiki. Jadi kita terus poles, kita terus melatih mereka untuk merasakan, oh ini perlu deh diperbaiki, oh ini tidak boleh dibiarkan. Nah, itu kita terus latih tersebut. Baik Ustadz, ada pesan nggak Ustadz kira-kira untuk santri-santrinya atau untuk orang-orang yang lain yang mungkin saya kan kebetulan banyak yang dalam tanda kutip tertarik untuk bergabung, itu kira-kira apa? Baik, kalau pesan untuk yang santri di sini ya terus tetap semangat, tetap istiqomah, jangan lelah, jangan merasa cukup, terus belajar. Untuk yang tertarik masuk ke sini, banyak yang takut soalnya Ustaz. Mereka tertarik tapi takut. Bagaimana itu Ustaz? Baik, coba saja terus. Jadi itu kan untuk men-challenge diri sendiri bahwa bacaan Quranku jangan cukup di situ-situ saja. Jadi kita perlu mencoba lebih lagi. Karena sebagaimana hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu menandakan bahwa belajar Al-Quran itu terus-menerus. Kegiatan seumur hidup ya Ustaz? Kegiatan seumur hidup. Jangan merasa cukup puas. Kalau merasa sudah cukup baik, ayo terus tingkatkan. Ayo terus tingkatkan. Nah, di sini PT 2Ki menyediakan tempat tersebut. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Apa? Kita wawancara salah satu santri ya. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halimah waktu bergabung di sini itu dengan kondisi apa? Maksudnya apa rasanya waktu awal bergabung?
Sebetulnya saya memang sudah biasa ngaji. Nah, saya juga merasa bahwa saya makhrajnya sudah benar. Nah, saya senang masuk sini awalnya. Tetapi ternyata di dalam perjalanan ada yang agak bikin shock karena harus belajar teori yang dari dulu saya sangat reluctant lah untuk teori itu karena terlalu banyak terlalu banyak variasinya. Nah, alhamdulillahnya sekarang agak senang, menyenanginya karena support dari teman-teman bagus dan juga cara mengajar gurunya dengan dengan simple ya. Jadi kalau kayak kita belajar baca buku, kita dikasih tahu nih bab isinya ini, sehingga ketika mengajarkan itu teori yang saya sangat malas itu kok banyak banget variasinya. Ternyata beliau menceritakan ternyata sebenarnya ada 3 hal di situ. Nah, 3 hal poin-poin besar itu nanti baru saya dapat gambaran besarnya dulu, baru detail-detailnya itu dipelajari sambil jalan. Nah, alhamdulillahnya udah dapat gambaran umum jadi agak senang lah, jadi sekarang jadi senang. Kira-kira nih, menurut Bu Halimah, perlu nggak sih orang yang sudah bagus itu sudah, kan kalau memang dia sudah telaki dari dulu, pelan-pelan dia akan dapat ya ilmu prakteknya. Perlu nggak sih dia belajar teori? Ternyata setelah saya nyemplung di Aqsa memang perlu. Jadi dulu saya pikir bacaan saya misalkan syaiton, saya pikir benar nih syai saya, ternyata salah, jangan SY, jangan kayak bahasa SY, itu harus posisinya di tengah lidah. Saya rasakan, oh iya ternyata beda ketika saya baca awal syaiton dengan sya yang terakhir sekarang dapat feel-nya. Baik, berarti tetap semangat ya untuk belajar di sini ya, Bu Halimah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita wawancara satu lagi ya. Ini Ibu Ainin. Assalamualaikum Bu Ainin. Ini peserta terjauh. Saya cuma ingin tahu sebetulnya motivasinya apa sih belajar jauh banget dari Tambun Utara sampai ke sini? Motivasinya sebetulnya saya ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, huruf per hurufnya supaya benar gitu, sesuai dengan tajwid. Kenapa saya kok jauh-jauh, kok nggak yang dekat? Sementara memang saya belum menemukan di sekitar saya yang klop gitu ya? Iya. Rasanya udah nyaman di sini. Emang awalnya saya sebetulnya nggak Al-Azhar. Ya dengan izin Allah nggak taunya saya dapat di Asalam. Dan alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, emang benar dulu ada sekelompok ibu-ibu yang mendoakan saya supaya istiqomah. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap walaupun hujan panas saya tetap harus datang karena masih jauh bacaan saya dari sempurna. Tapi tetap semangat ya, dan ngerasa bahwa dukungan teman-temannya juga baik ya. Iya, dari diri sendiri emang semangat banget saya. Karena dari lingkungannya, dari ustadznya, terutama di kelas ini saya merasa ustadznya tuh detail banget gitu, terus simple, jadi cepet nangkepnya. Baik, kira-kira hambatannya apa? Yang kerasa banget hambatannya, kan kalau hambatan jarak aja udah dilawan gitu. Iya. Hambatan apa lagi kira-kira yang kerasa berat? Hambatan lawan musim insya Allah nggak masalah. Selama saya dikasih kesehatan saya tetap berjuang untuk Al-Quran di Asalam. Jadi tetap istiqomah ya. Iya. Kalau hambatan belajar kira-kira apa? Hambatan belajar di teori sama praktek itu kadang-kadang nggak klop. Di dalam otak udah tahu konsepnya seperti itu, tapi pas praktek meleset. Tapi insya Allah sih saya percaya dimudahkan sama Allah ke depannya. Amin. Baik Ibu, makasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.